Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdhalul makhluqin. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, pada subuh kali ini saya akan membahas mengenai tema ikhtiar gitu. Seperti yang kita telah ketahui gitu ya, bahwa kehidupan dunia itu begitu singkat. Kita itu sebagai manusia berkewajiban itu ya untuk senantiasa beribadah hanya kepadanya, gitu, hanya kepada Allah. Apabila kita memahami bahwa kehidupan itu sangat singkat gitu ya, tapi dalam menyiapkan kehidupan akhirat yang begitu abadi, kita lalai gitu. Maka di sana kita berada dalam kerugian yang nyata. Dalam Islam gitu ya, menurut saya konsep orang cerdas itu ialah orang yang melakukan segala hal apapun itu, ya apapun yang ia lakukan itu untuk investasi akhirat. Logikanya seperti ini. Di dunia kehidupan kita gitu ya singkat, kita merasa perlu perlu banyak persiapan gitu ya, banyak plan yang kita tuliskan, banyak usaha yang kita keluarkan gitu ya untuk mempersiapkan masa depan kita gitu kelak. Nah, begitupun dengan akhirat gitu. Dunia saja yang begitu singkat, kita berusaha mati-matian untuk sukses di masa depan. Apalagi nanti ketika kita di akhirat itu kan, logikanya akhirat itu lebih lama, otomatis eh, persiapannya juga harus lebih panjang gitu ya, harus lebih banyak gitu, harus lebih mumpuni gitu. Tentunya gitu ya, teman-teman di sini juga pasti udah pada paham bahwa eh ibadah bekal untuk ke akhirat itu bukan harta gitu ya, bukan tahta, bukan juga wanita gitu. Tapi eh, bekal ke akhirat itu ialah iman, iman yang suci, amal soleh yang ikhlas. Seperti yang Nabi telah sabdakan, Iza matal insan ing kotoa amaluhu ila min salasin. Mungkin hadis ini udah masyhur. Pertama, sodakotin jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi au waladin solihin yad'u lahu, rawahul Bukhari Muslim. Apabila manusia wafat, akan terputus seluruh amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama, sodakoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang pertama, sodakoh jariyah. Di sini kita pahami sodakoh jariyah itu seperti wakaf gitu ya. Wakaf, pokoknya suatu amal kebaikan yang akan terus mengalir gitu. Akan terus mengalir padanya amalnya itu gitu, kayak gini. Kan misalkan kalau wakaf misalkan ya, wakaf tanah kita alokasikan untuk pendidikan, kan otomatis banyak ya orang yang terus belajar. Kita dari tanah itu tuh misalkan dibangun sekolah misalkan ya, banyak orang yang belajar di sana, banyak generasi-generasi baru yang akan apa ya, yang dihasilkan gitu ya, di hasil belajar di tanah itu gitu. Terus ada juga wakaf kuburan gitu ya. Sampai di sini tuh kita harus jadi orang cerdas gitu. Misalkan bukan berarti gak boleh wakaf kuburan ya. Kalau misalkan wakaf kuburan gitu ya, kita kan cuman ngegali apa ya, cuman nyiapin tanah untuk orang yang wafat gitu. Tapi itu juga bagus, cuman kalau misalkan pengen wakaf produktif, lebih baik wakaf ke hal lain, misalkan wakaf pendidikan, wakaf perusahaan gitu ya, untuk kebaikan umat kayak gitu. Contohnya
Ini saya dapatkan dari kajian sebelumnya ya, dari kakak kelas saya gitu, kakak tingkat saya di SPI, bahwa kayak gini ya, zaman Umar itu eh, Umar itu kan punya tanah tuh banyak. Terus beliau itu ingin mewakafkan tanahnya gitu. Terus Nabi bilang jangan diwakafkan tanahnya gitu, wakafkan aja hasilnya. Tetap tanahnya itu milik Umar gitu, tapi hasilnya untuk rakyat gitu ya, kayak gitu. Jadi dulu itu Umar mewakafkan tanahnya, terus hasilnya kan itu kan kurma ya, kurma, pohon kurma banyak. Nah, kurma-kurma itu di hasil itu hasil penjualannya itu untuk keperluan umat, dan itu kan terus ya mengalir gitu. Jadi umat itu gak hanya dikasih, cuman umat itu bisa memproduksi sendiri, bisa bukan mental dikasih aja gitu, tapi mental mengurus tanahnya juga sampai produksi sampai hasilnya juga kayak gitu. Nah, itu yang disebut wakaf produktif. Jadi kita itu harus cerdas-cerdas lah dalam beramal soleh gitu, dalam sodakoh jariah gitu. Itu sih intinya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ketika kita itu belajar dan mengamalkan gitu ya, mengamalkan ilmu kita. eh Sebenarnya menurut ini ya, seorang imam, mengamalkan ilmu agama itu sebentar katanya. Cuman sampai wafat, jika besok atau semenit yang akan datang kita wafat, berarti sampai sana saja kita mengamalkan ilmu. Jadi kita itu jangan sampai lelah gitu ya dalam mengamalkan, uh, ada aja. Kemudian anak yang soleh itu yaitu berasal dari orang yang senantiasa beramal jariah, ya bersedekah jariah gitu, dan senantiasa mengamalkan ilmunya. Kebayanglah kalau misalkan ada seorang anak gitu ya, yang suci kan awalnya, terus dia itu gak mendapatkan pendidikan, sedangkan pendidikan itu kan berasal dari ilmu gitu ya, yang disampaikan oleh orang lain gitu. Jadi hal tiga lain, misalkan wakaf, kita ngewakafin tanah untuk pendidikan, pendidikan itu untuk mengamalkan ilmu, dan mengamalkan ilmu hasilnya akan terdidiklah seorang anak yang soleh juga kayak gitu. Jadi ketiga hal ini tuh hal yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan menurut saya. Nah, di apa kaitannya dengan ikhtiar gitu ya. Nah, di sini itu ketiga hal itu ada gitu ya ketika kita berikhtiar. Misalkan kita di dunia itu hanya memikirkan kehidupan dunia saja gitu tanpa memikirkan kehidupan akhirat. Berarti kita tidak ada ikhtiarnya sama sekali kayak gitu. Beda ikhtiar kita untuk, jadi kita misalkan cari makan, makan juga untuk apa? Untuk akhirat gitu. Jadi tadi ya, orang yang cerdas itu orang yang melakukan segalanya untuk investasi akhirat. Kita lakukan itu untuk bakal di akhiratan atau enggak gitu ya. Eh Kan umat muslimah ya akan berdoa kan, selalu ada doanya ya, dan itu tuh pasti ada pahalanya gitu. Dalam setiap hal itu pasti umat muslim yang baik itu selalu ya ada nilai untuk ke akhiratnya kayak gitu, dan itulah yang harus kita lakukan. Misalkan nih kita lagi jalan, terus eh, tiba-tiba ada azan, berarti azan itu tuh adalah sinyal gitu, kamu tuh harus terus masjid untuk sholat kayak gitu. Terus misalkan kamu juga lagi di jalan, misalkan kita lagi di jalan lagi di angkot, terus ada pengemis, ya pengemis yang bener-bener kelihatannya tuh harus dikasih, itu tuh juga sinyal dari Allah. Kamu mau nggak nerima sinyal dari Allah, akan setiap segmen kehidupan kita itu untuk investasi akhirat. Jangan sampai kita sekarang tuh kayak gimana caranya untuk sukses di masa depan, harta kaya gitu,
Iya boleh kayak gitu, cuman tetap aja apa yang kita lakukan itu untuk akhirat gitu. Jangan sampai kita hanya kerjanya cuma tidur, memikirkan diri sendiri. Nah, menurut saya gitu ya, orang yang egois itu orang yang memikirkan diri sendirinya itu untuk akhirat gitu. Kalau misalnya memikirkan diri sendirinya untuk kesenangan sesaat saja, itu mencelakai diri sendiri, bukan untuk menyenangkan diri sendiri kayak gitu. Jadi kita itu harus mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya, harus ya prepare lah untuk masa depan kita, masa depan yang panjang di akhirat sana. Bila ada kebenaran datangnya dari Allah gitu ya, dan bila ada kesalahan ya datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.